Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat dari beberapa ayat ini saudara. Saya akan membacakan ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah konteks tentang pemberitahuan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan pemberitahuan itu isinya adalah bahwa doa dari Zakaria dan Elisabet telah didengar Tuhan, sehingga Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan berpengaruh besar, anak yang akan melahirkan sukacita, dan anak yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, tetapi kalau kita lihat kisah dari Zakaria dan Elisabet ini adalah bahwa pesan ini datang saat mereka sudah sangat lanjut usianya. Artinya bahwa mereka sudah begitu lama berdoa supaya mereka dikaruniai seorang anak, tetapi doa mereka tidak dijawab. Pergumulan mereka tidak dijawab. Mereka adalah pelayan Tuhan. Mereka dua-dua berasal dari keturunan imam. Itu ada di ayat 5 misalnya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Mereka ini berdua adalah dari keturunan imam. Tetapi namun demikian, mereka tidak mempunyai anak. Itu ada di ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Jadi ada pergumulan yang mereka hadapi, ada beban yang mereka hadapi, ada kerinduan yang tidak terwujud. Dan itu terjadi sekian waktu lamanya, begitu lama, sampai mereka tua, mereka belum memiliki keturunan. Artinya saudara, yang perlu kita renungkan di sini, yang pertama adalah bahwa sekalipun mereka ini pelayan Tuhan, tetapi tetap ada pergumulan yang mereka hadapi. Bahkan pergumulan itu berlarut-larut begitu lama. Mereka rindukan keturunan, tetapi begitu lama sampai mereka lanjut usia, mereka belum juga mendapatkan keturunan. Artinya hari ini mungkin saudara ada pergumulan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara pribadi, dan pergumulan itu sudah sekian lama, sudah berlarut-larut.
Jangan pernah bosan, saudara, jangan pernah menyerah. Karena kalau kita lihat, pada endingnya Tuhan bertindak. Pada endingnya Tuhan nyatakan mujizat. Sekalipun sudah sangat tidak mungkin, karena mereka sudah lanjut usia, tapi di sanalah Tuhan menyatakan mujizatnya. Kalau saat ini dalam kehidupan saudara ada masalah, persoalan, pergumulan yang sepertinya sudah sangat tidak mungkin, dengar, Allah akan bertindak melampaui kemustahilan. Itu sebabnya saat ini apapun, bagaimanapun persoalan yang saudara hadapi, tetap kuat, tetap melangkah. Baik itu persoalan keluarga, usaha saudara, bisnis saudara, ekonomi saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimanapun situasinya, tetap kuat. Jangan pernah menyerah, sama seperti Zakaria dan Elisabet ini, saudara. Mereka tidak menyerah. Bahkan saya rindu kita lihat apa yang dilakukan, apa tindakan Zakaria ketika pergumulannya berlarut-larut belum dijawab oleh Tuhan. Kita akan belajar, saudara, untuk kita juga bersikap benar saat kita punya pergumulan, punya kerinduan yang begitu lama mungkin belum terwujud. Jadi, yang pertama saya ingin kita lihat, ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi ternyata, saudara, kenapa pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa, mujizat terjadi, hal yang paling mustahil akhirnya terwujud dan terjadi, karena dalam prosesnya keduanya tetap hidup benar, keduanya tetap hidup menurut segala perintah Tuhan. Kata kerja mereka hidup benar, hidup menurut perintah Tuhan itu, saudara, itu kalau di dalam bahasa aslinya, itu pekerjaan yang mereka lakukan bersifat saling. Artinya, mereka saling mendukung untuk tetap hidup benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kenapa mereka begitu kuat, begitu lamanya pergumulan belum dijawab? Tentu saja, saudara, kita bisa bayangkan mungkin ada cibiran, mungkin ada gosipan dari orang lain. Mereka pelayan, mereka keturunan imam dan sebagainya, tetapi kok begitu, keturunan tetap tidak ada. Ya, sangat lumrah kalau itu terjadi. Yang bisa menggoyahkan iman, yang bisa menghancurkan hati. Tetapi mereka begitu kuat sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Kenapa itu sudah terjadi, saudara? Kenapa mereka begitu kuat? Karena mereka saling menguatkan untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Saudara, alangkah indahnya jika saudara sebagai pendengar video pagi hari ini, sebagai suami istri, saudara saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan. Kalau itu saudara lakukan sebagai suami istri di rumah, dengar, saya percaya saudara akan melihat mujizat dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Itulah yang dilakukan Zakaria dan Elisabet. Mereka saling menopang, mereka saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan sekalipun pergumulan belum dijawab. Sekalipun hari ini mungkin pergumulan saudara belum dijawab, dengar, tetap hidup seturut firman Tuhan. Suami istri tetap saling mendukung hidup seturut firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian ayat 8 dikatakan, suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Hal yang unik dalam diri Zakaria ini adalah bahwa sekalipun pergumulannya berlarut-larut, dan atas pergumulan itu mungkin banyak pergunjingan yang bisa mereka dengar, tapi selain mereka tetap saling mendukung untuk tetap hidup seturut kebenaran firman Tuhan, Zakaria ini juga tetap tekun dan kuat melayani Tuhan, konsisten melayani Tuhan. Sekalipun masalah masih berat untuk dipikul, sekalipun doa belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, tapi dia melayani Tuhan dengan konsisten. Itu sebabnya mujizatnya terjadi dalam kehidupan Zakaria, sebab dia tetap hidup melayani Tuhan. Saat ini, saudara,
Adakah saudara yang sedang mengalami pergumulan, dan atas pergumulan itu akhirnya saudara lemah dalam melayani Tuhan, bahkan saudara undur dari keterlibatan melayani Tuhan di gereja saudara misalnya? Dengar saudara, apapun kondisinya, seberat apapun yang sedang saudara hadapi, konsistenlah melayani Tuhan. Karena dengan saudara konsisten melayani Tuhan, saudara akan menyaksikan mujizat Tuhan seperti Zakaria. Dia tetap konsisten melayani Tuhan. Ketika tiba tugasnya untuk melayani, dia melayani. Dia tidak lemah sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun masalah belum selesai, tetapi dia tetap hidup konsisten melayani Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara belum ada keterlibatan apa-apa untuk melayani Tuhan, kalau saudara rindu menyaksikan mujizat Tuhan dalam hidup saudara seperti Zakaria ini, mulai saat ini pikirkan apa yang bisa saudara lakukan dalam keterlibatan saudara untuk ikut melayani Tuhan. Dan kalau saat ini saudara sudah terlibat pelayanan dan kemudian beban hidup saudara berat, masalah saudara berat, jangan pernah lemah, jangan pernah undur dalam melayani Tuhan. Tetap konsisten melayani Tuhan saudara. Dan dengar, kita akan bersama-sama melihat mujizat Allah terjadi. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yang ketiga di sini ditegaskan bahwa doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak. Jadi sekalipun sudah sangat mustahil, Zakaria dan Elisabet masih berdoa, masih mendoakannya, sampai tiba waktunya datang malaikat itu berkata, sekarang doamu sudah didengar. Doa yang sudah sekian lama dipanjatkan akhirnya didengar oleh Tuhan. Akhirnya mujizat dinyatakan. Saat ini, adakah saudara yang dulu berdoa buat masalah saudara, tapi ketika masalah itu tidak kunjung selesai, saat ini saudara tidak lagi berdoa memohon? Dengar saudara, orang yang mengalami mujizat adalah orang yang konsisten berdoa. Sekalipun sudah sekian lama dia berdoa, doanya belum juga dijawab, tapi dia tetap konsisten untuk berdoa. Itulah orang yang akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara. Saya percaya pagi hari ini firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Kita belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet, di mana pada akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan pada saat yang paling mustahil sekalipun. Dan saya mau tegaskan kepada saudara bahwa dalam kehidupan saudara semustahil apapun itu, saat ini Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet sekalipun beban mereka berat? Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka berdua saling menguatkan seturut firman Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-6. Jadi sekalipun harapan mereka tidak terwujud, mereka tidak ugal-ugalan, tapi mereka tetap hidup konsisten, saling menguatkan untuk hidup seturut firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan? Zakaria tetap konsisten melayani Tuhan, sekalipun doa belum dijawab. Dan yang ketiga, mereka juga tetap konsisten untuk berdoa. Itu ada di ayat 13 saudara. Sekalipun sudah sangat mustahil, mereka tetap berdoa, sehingga sampai tibalah waktunya. Allah berkata, doamu sudah didengar oleh Allah. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Terapkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan ini di sepanjang hari ini dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara. Percayalah, mujizat Tuhan akan dikerjakan dalam hidup saudara. Yang penting saudara hidup dalam kebenaran, yang penting saudara tetap ikut melayani Tuhan, dan kemudian tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan, memohon apa yang menjadi kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami.
Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.